Salah satunya adalah melakukan analisa CCTV dan juga termasuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Total ada sekitar 17 saksi dari mulai keluarga, rekan, dan juga termasuk lingkungan warga yang berada di TKP dan juga termasuk rumah korban. Dari situ akhirnya kami mendapatkan sejumlah petunjuk yang ternyata kami akhirnya berhasil membuka tabir bahwa modus kaitan dengan begal tersebut itu tidak nyatanya merupakan modus atau motif utama. Kami ternyata mendapati bahwa terjadinya kejadian ini itu ternyata diakibatkan oleh motif yang lain yang bukan merupakan begal. Jadi begal itu adalah merupakan hanya sekedar skenario saja yang dibuat untuk menutupi motif sesungguhnya. Dari hasil penyelidikan itu akhirnya tim gabungan, tim Sanggabwana Satreskrim beserta dengan Jatanras Polda Jawa Barat, kami menemukan petunjuk bahwa sesungguhnya yang menjadi motif utamanya adalah masalah sakit hati dan dendam, yaitu yang dilakukan oleh istri korban sendiri. Jadi akhirnya karena di situ kami menemui adanya sejumlah kecurigaan dari tim penyelidik. Dari awalnya mulanya adanya ketidaksinkronan keterangan, termasuk ketidakkooperatifan dari istri korban yang pada awal mulanya tidak ingin diotopsi dan sebagainya, dan ketika dipanggil pun juga tidak segera memberikan respon. Yang akhirnya kami menemukan kecurigaan, dan setelah dilakukan analisa CCTV bahwa betul yang menjadi pelaku utama yang melakukan eksekutor itu ada 2 orang, yang salah satunya adalah adik ipar korban yang merupakan adik kandung dari istri korban dengan inisial PD, umur 19 tahun dan belum bekerja. Kami mendapati sejumlah kecocokan yang kami dalami melalui analisa CCTV bahwa ternyata adanya kemiripan antara pelaku yang terekam di CCTV dengan profil dari adik korban. Setelah kami lakukan interogasi secara mendalam, akhirnya terbukalah tabir motif sesungguhnya dari kejadian pembunuhan berencana ini. Yaitu pembunuhan berencana ini itu memiliki motif kaitan dengan dendam, sakit hati karena istri korban selama ini sudah tidak harmonis rumah tangganya, dan kemudian sering terjadi percekcokan, termasuk salah satunya adalah permasalahan ekonomi, di mana korban sudah mulai sering untuk membatasi nafkah kepada sang istri. Di satu sisi juga korban berdasarkan keterangan dari tersangka OC yang merupakan istri dari korban ini sering memarah-marahi dan sebagainya. Nah, mereka memang sudah tidak harmonis, oleh karena itu istri yang sakit hati dan dendam tersebut berupaya untuk menjadi dalang menskenario supaya korban ini dibunuh. Jadi kemudian setelah itu akhirnya sekitar 2 minggu yang lalu sebelum TKP tanggal 9 Januari sudah terjadi perencanaan antara OC istri korban dengan PD adik ipar korban, dengan salah satu ada rekannya yang menjadi eksekutor yang saat ini masih dalam pengejaran. Daripada saat pertemuan 2 minggu sebelumnya bahwa para pelaku menskenariokan bahwa ini harus diskenariokan sebagai motif begal, karena mengetahui kebiasaan korban yang biasanya memang sering keluar malam, sehingga pada saat itu diskenariokan untuk terjadi pada hari Selasa pagi, dan kemudian memang sengaja dikondisikan bahwa posisi istri korban pada saat itu ada sedang di daerah Bandung, sehingga tidak ada pada saat kejadian. Sebelum adanya perencanaan
untuk mengelabui supaya menskenariokan motif begal itu, pernah ada beberapa skenario yang lain seperti mau meracuni korban. Namun demikian akhirnya disepakati bahwa dilakukannya dengan modus operandi seperti layaknya dibegal. Dari situ akhirnya kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang tersangka. Kami sudah tetapkan, yaitu tersangka OC umur 32 tahun yang merupakan istri korban, di mana peran dari OC ini yang pertama adalah menyuruh PD untuk mencari eksekutor, yang kedua juga membiayai kontrakan dari eksekutor, dan kemudian yang ketiga tentunya adalah menskenariokan supaya ini seperti tampak layaknya seperti dibegal. Sedangkan adik iparnya yaitu TSK PD itu memiliki peran adalah mencari eksekutor, ya, yang sudah kami kantongi identitasnya dan saat ini sedang dalam pengejaran. Kemudian setelah itu adalah melakukan persiapan-persiapan seperti persiapan skenario untuk bagaimana korban akhirnya bisa menuju ke lokasi TKP dengan cara menghubungi terlebih dahulu dengan berpura-pura bahwa minta dijemput karena motornya mogok dan sebagainya, termasuk juga menyiapkan senjata tajam. Ini adalah peran dari PD. Peran dari PD. Sehingga akhirnya pada saat tanggal 9 Januari pukul 12 malam hal itu bisa dieksekusi dengan berhasil, sehingga akhirnya korban mengalami luka tusuk sebanyak 5 titik, yaitu di leher, kemudian termasuk di dada, di perut, dan juga termasuk di tangan, yang akhirnya meninggal dunia seketika.